Welcome to my video presentation. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan data terbaik dari banyaknya variasi data, dan kita akan memvisualisasikan data tersebut pada Microsoft Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dari Prodi Manajemen di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memvisualisasikan sebuah data pada Microsoft Excel. Nah, sebelum saya ke tutorial bagaimana cara memvisualisasikan sebuah data pada Microsoft Excel, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana cara kita mendapatkan data yang berkualitas dari banyaknya variasi data dalam analisis big data, karena ini diperlukan proses yang sistematis dan struktur. Di antaranya yang pertama yaitu kita harus melakukan proses pengumpulan data. Ini harus dilakukan dengan memilih sumber data yang relevan baik dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaannya. Nah, dalam karakteristik big data ini ada salah satunya yaitu veracity, yang dimana artinya data ini berkualitas dan dapat dipercaya. Nah, bagaimana kita mengetahui data ini berkualitas? Yaitu dengan menunjukkan bukti baik berupa teks, angka, maupun gambar. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan data. Ini dilakukan untuk menghilangkan duplikasi dan kesalahan agar data menjadi lebih akurat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu proses transformasi dan pengolahan dengan memanfaatkan teknologi atau tools analisis big data. Ini dilakukan untuk mengorganisir data dalam format yang lebih terstruktur. Untuk yang terakhir yaitu kita lakukan analisis menggunakan teknik machine learning atau analisis statistik. Ini dilakukan untuk menemukan pola atau informasi yang penting. Selama analisis ini, kualitas data harus diperhatikan dengan cara memastikan apakah data tersebut akurat, lengkap, ataupun sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Nah, dengan kombinasi teknologi dan metode yang tepat, data yang berkualitas dapat diperoleh dari banyaknya variasi data yang kompleks, sehingga dapat menghasilkan insight atau pemahaman baru yang nantinya ini dapat bermanfaat dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Untuk yang selanjutnya, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memvisualisasikan sebuah data pada Microsoft Excel. Di sini saya mempunyai data penjualan yang jumlahnya sampai ribuan, yang tentunya kita akan susah untuk membaca informasi yang ada pada data tersebut jika menggunakan teknik manual. Nah, maka dari itu saya akan melakukan visualisasi data agar informasi yang ada pada data tersebut dapat kita baca dengan mudah. Baik, untuk yang pertama saya akan melakukan analisis tren penjualan. Sebelumnya kita jadikan tabel otomatis terlebih dahulu dengan menekan Ctrl+T. Kemudian kita klik insert. Lalu kita blok seluruh data dengan menekan Ctrl+A. Lalu kita ke pivot chart. Kemudian kita taruh di new worksheet dan klik OK. Nah, setelah itu muncul pivot chartnya. Karena kita akan melakukan analisis tren penjualan, kita taruh tanggal di axis atau kategoris, kemudian total penjualan kita taruh di value. Nah, muncul grafiknya, tapi kita akan ubahnya menjadi garis atau line grafik. Kita klik design, kemudian change chart type, lalu kita pilih yang line, lalu kita klik OK. Karena ini masih berbentuk per tahun, kita ubah menjadi per bulan. Dengan cara klik kanan pada tahun 2022, kemudian kita klik group, dan kita hilangkan yang quarternya, karena kita akan rentangnya per bulan. Lalu kita klik OK. Nah, jadi grafik tren penjualannya per bulan. Kemudian kita hilangkan bagian yang tidak perlu dengan cara hide all. Kemudian kita hilangkan legendnya. Nah, untuk yang selanjutnya kita sederhanakan angkanya menjadi belakangnya juta. Itu caranya, klik number. Kemudian pada format kode kita tambahkan 2 titik, spasi, tanda kutip, juta, tanda kutip. Kemudian kita klik add. Nah, jadilah lebih sederhana. Kemudian pada judul totalnya kita ganti tren penjualan.
Jadi inilah grafik tren penjualan. Kemudian kita pindahkan ke sales dashboard. Untuk yang selanjutnya, kita akan melakukan analisis proporsi penjualannya. Caranya sama seperti tadi, kita klik insert, kemudian kita blok seluruh data dengan cara CTRL-A, kemudian kita pilih pivot chart dan pilih new worksheet. Kemudian klik OK. Nah, kalau udah muncul, karena kita akan melakukan proporsi penjualan, kita masukkan total penjualan ke dalam value. Kemudian kategori produk ke dalam axis. Lalu kita ubah desainnya menjadi pie chart dengan cara klik change chart type, kemudian pilih yang pie, kemudian kita klik OK. Silakan pilih desain sesuai keinginan kita. Kemudian kita hilangkan keterangan-keterangan yang tidak perlu dengan cara hide all field. Kemudian kita ubah angkanya menjadi persen dengan cara klik detail labels, kemudian more option, kemudian kita pilih percentage atau persen. Kemudian selanjutnya kita ubah judulnya menjadi proporsi penjualan. Kemudian setelah itu kita pindahkan ke sales dashboard. Untuk yang selanjutnya kita akan melakukan analisis top 5 produk dari data penjualan yang telah kita buat. Caranya sama seperti tadi, ketik pivot chart, kemudian new worksheet, ketik OK. Ketika sudah muncul, kita taruh nama produk di axis, kemudian total penjualan di value. Kemudian kita hilangkan bagian yang tidak perlu dengan cara hide all fields. Kemudian kita ubah judulnya menjadi top 5 product. Kemudian kita ubah desainnya menjadi bar. Lalu klik OK. Nah, untuk mengetahui top 5 produk, caranya itu klik kanan pada tanda panah, kemudian kita klik value filters dan klik top 5. Nah, untuk angkanya kita ubah menjadi 5 karena kita akan mengetahui top 5 produk. Nah, ini kan belum berurutan, maka dari itu kita urutkan dari yang teratas hingga yang terbawah. Caranya yaitu klik kanan pada tanda panah, kemudian kita ascending A to Z, kemudian sum of total penjualan, kemudian klik OK. Nah, jadi setelah itu kita hilangkan yang tidak perlu, kemudian kita ubah angkanya menjadi juta seperti yang tadi. Caranya yaitu klik number, kemudian kita pilih custom dan kita pilih yang juta. Sudah jadi, lalu kita pindahkan ke sales dashboard. Untuk selanjutnya, kita akan membuat tombol slicer untuk memudahkan kita dalam membaca data. Caranya yang pertama, kita klik insert slicer, kita klik channel toko karena kita akan membaca datanya berdasarkan channel toko. Lalu kita posisikan sesuai dengan keinginan kita. Karena tombol slicer ini masih terintegrasi dengan satu chart, maka kita akan mengintegrasikannya dengan ketiga-tiga chartnya.
Caranya, yang pertama klik kanan, kemudian report connection, dan kita centang seluruh chart yang ada pada sales dashboard. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang tombolnya sudah terhubung dan terintegrasi ke seluruh chart. Untuk yang selanjutnya kita akan membuat insert timeline. Caranya yang pertama, klik pivot chart analyze, kemudian klik insert timeline dan centang tanggal, kemudian kita klik OK. Lalu posisikan sesuai dengan keinginan kita. Sama seperti tadi, kita akan mengintegrasikan tombol ini ke seluruh chart yang ada pada sales dashboard. Caranya yang pertama kita klik kanan, kemudian kita klik report connection, lalu kita centang seluruh chart yang ada pada sales dashboard, lalu kita klik OK. Nah, sekarang seluruh tombol telah terintegrasi dengan seluruh chart yang ada pada sales dashboard. Di sini kita coba klik pada bulan Februari untuk toko merah, kemudian toko oranye. Kita juga dapat mengembalikannya ke seperti semula dengan mengklik tanda X di bagian pojok kanan atasnya. Kita ambil contoh untuk toko hijau dengan tren penjualan dari 2022 hingga 2023 dengan proporsi penjualannya yaitu didominasi oleh home living sekitar 50%, dan untuk top 5-nya sebagai berikut dengan top pertamanya yaitu kursi ayunan 3 dudukan dengan total penjualan 300 juta rupiah.